Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Dan di antara perintahnya adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan di antara larangan yang kita harus waspadai adalah menjauhi pemahaman-pemahaman yang tidak ada aturannya dan tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itulah di pertemuan kita kali ini muqaddimah berkaitan dengan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Dan mohon maaf sekali lagi di sini kondisinya sedang ada hajatan di luar ya, jadi mohon maaf apabila ada suara yang terdengar ya, karena ini adalah akhir zaman ya, bagaimana kita melihat masyarakat di luar sana sedang melaksanakan walimatul urs dengan cara yang tidak ada tuntunannya, bahkan dilarang oleh Nabi SAW ya, dengan musik dan lain sebagainya ya. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang harusnya kita sebagai seorang mukmin mengingkari jika tidak mampu untuk menegur secara langsung. Ahabbati fillah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita mencari huruf syamsiyah ya, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman di antaranya, dan di antara ikhwan juga sudah memberikan tugasnya. Nah, di antaranya adalah surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyannas sama ad-dunya." Ya. As-sama dia huruf qamariyah apa huruf syamsiyah ya, ikhwan? Syamsiyah. Iya. Ad-dunya syamsiyah apa qamariyah? Ad-dunya. Hah? Ad-dunya, qamariyah apa syamsiyah? Syamsiyah. Syamsiyah ya. Jadi ciri-ciri syamsiyah kalau ketemu alif lam dia katanya bertasydid. Dal juga menjadi tasydid. Nah, ini tasydid ini adalah tanda bahwa ini adalah huruf syamsiyah. Artinya apa di sini? Walaqad zayyannas sama ad-dunya bimasabih. Ya. Di ana lupa ini siapa yang menyetorkan? Pak siapa? Ada yang hadir di sini? Hadirkah? Ana Ustaz Abu Rafif. Abu Rafif, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, apa artinya Abu Rafif? Kan kemarin tugasnya ini ya, walaqad zayyannas sama ad-dunya bimasabih. Ya. Artinya apa, Abu Rafif? Sesungguhnya dan sesungguh telah kami hiasi bumi, telah kami hiasi langit dunia. Langit dunia, ya. Sesungguhnya dan sungguh telah kami hiasi langit dunia.
ya, langit dunia, ya. Bimasabih, ya. Dengan apa, Abu Rafif? Ini kan tugasnya Abu Rafif nih. Ya, Ana sampai sepotong aja Ustaz, nggak Oh, iya, 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 iya. Surat apa ini Abu Rafif? Al-Mulk Surat Al-Mulk ayat ayat 5. ayat Ayat 5. 5. Ya, jadi teman-teman bisa sambil melihat juga gitu ya, maksud dari ayat ini, ya. Selain kita mengetahui ini adalah huruf qamariyah dan syamsiyah. Allah berfirman, walaqad zayyana as-sama dalam surah Al-Mulk ayat 5. Ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. As-sa'ir juga sama. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia, ya, langit dunia ini dengan yang namanya masabih. Masabih itu beda ya dengan yang namanya nujum. Nah, kalau masabih itu adalah sesuatu yang menyala-nyala di langit, ya, dengan kiasan atau bahasa yang lebih halus dan lembut. Kalau langsung di to the point kan bintang nujum gitu ya. Tapi masabih, ya, bagaimana ada cahaya-cahaya yang menyinari di malam hari, yaitu bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang, ya, itu kembali kepada masabi, rujum, alat-alat untuk kita melempar, ya, ketapel dan sejenisnya, ya, pelempar setan. Makanya ketika ada apa namanya, kalau ikhwan sekalian, orang-orang kafir itu melihat bintang jatuh, apa yang mereka lakukan? Buat permohonan. Buat permohonan. Kalau dalam Islam bukan. Bukan buat permohonan. Itu tandanya setan itu dilempar, ya, panah oleh para malaikat. Ya. Ini penjelasan di dalam tafsirannya. Ya, wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka siksa, ya, azab. As-sa'ir adalah yang berkobar-kobar, yang berapi-api, yang menyala-nyala, yang terang, ya. Nah, inilah yang disebutkan Abu Rafif adalah huruf syamsiyah, as-sama dan ad-dunya. Nah, kalau kita mau membedakan mana huruf qamariyah dan huruf syamsiyah pada satu ayat, lihat di dalam surah Al-Fatihah. Ya, Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang pertama dia bertasydid, ya. Nah, berarti ini adalah huruf apa nih? Diawali dengan huruf apa? Samsiyah. Syamsiyah. Al-mustaqim yang kedua, al dibaca mustaqim, ya. Qamariyah. Maria. Qamariyah. Jadi satu kata tuh, ada qamariyahnya, ada syamsiyah. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Ya, nuasil, kalau bila demikian kita akan lanjutkan darsana, pelajaran kita, ya, fi safhati sab'ata asyara, di halaman 17 pada bagian, ya, tamarin, ya, latihan-latihan tamarin, ya. Latihan pertama insyaallah mudah, tidak perlu kita bahas. Latihan kedua kita bahas, ya. Nah, bisa teman-teman ikhwan sekalian lihat di halaman 17 pada bagian kedua, imla'il faragha fi ma yali biwad'in kalimatin munasibah. Ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kata yang cocok. Ya, mubtada'nya yang belum ada mohon diisi. Mubtada'nya apa? Dan ini huruf qamariyah apa huruf syamsiyah? Kita mulai dari raqam wahid. Pada nomor yang pertama, mungkin kita sama-sama saja, atau satu-satu ya, satu-satu saja. Silakan dari Pak Nuruddin, tafadhol. Ya. At-tajiru goniyun.
At-tajiru, taknya yang panjang. At-tajiru goniyun. Sahih, Masya Allah. At-tajiru goniyun. Mumtaz, ya. Kenapa nggak al-mudarrisu goniyun, Pak? Mudaris itu kan pengajar ya. Iya, Ya. pengajar. Harusnya kan pengajar kan pahlawan tanpa jasa gitu ya. Ah, Ya, karena kan kita belajar huruf syamsiah ya. Jadi at-tajiru pakai huruf syamsiah. Kalau huruf qamariyahnya al-mudarrisu bisa, ya. Al-muhandisu, ya. Atau pegawai, apa pegawai bahasa Arabnya al-muwadzafu. Nah, saya tulis ya di sini kata baru al-muwadzafu, ya. Muwadzaf. itu Komariah ya, Ustaz? Iya, qamariyah mim kan. Al-muwadzafu. Muwadzaf itu artinya pegawai ya. Pegawai negeri, pegawai swasta, ya. Nah, rakam isnan dipersilakan Abu Rafif. Tafadhal. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Dia huruf qamariyah apa syamsiah, Abu Rafif? Huruf samsiah. Huruf syamsiah, mumtaz ya. As-sukkaru hulwun, ya, gula manis, ya. Boleh yang lain, al-labanu hulwun. Rasa kan, hulwun itu rasa. Susu manis, ya. Nah, ini kalau kita belajar terkait dengan susu manis cuman ada di Indonesia ya, yang namanya SKM ya, padahal bukan SKM, ya. Apa SKM itu? Susu kental manis. Susu kental manis. Nah, ini pembohongan publik ya, bukan susu kental manis. Ya, creamer namanya, gitu ya. Nah, kalau di beberapa negara bahkan susu itu tidak ada rasanya, ya, lebih dominan tidak berasa, ya. Hulwun itu manis, ya. Al-laban hulwun bisa, ya. At-tufahu hulwun bisa, ya. Burtukal apa, jeruk ya, hulwun dan lain sebagainya. Rakam salasa kita percepat. Berikutnya kepada Akhi Iqbal Farhan, Masya Allah. Barakallah fiik, silakan. Afwan Ustadz, baru masuk Ustadz. Oh, baru masuk ya? Maaf. Nah, ya, Afwan, ya, agak telat. ya. Di halaman 17 ya. Ya, Ustadz. Berikutnya kita lewat ke Pak Pandu. Silakan Pak Pandu. Apa Ustaz? Nomor 3 ya Ustaz. Nomor 3, tafadhal. Eh, Maridun. yang Maridun sakit. Maridun. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Misalkan siapa? 6. Kosakata kita banyak nih. Binatang bisa sakit. Binatang apa? Ya, profesi orang bisa, nama orang pun bisa. Ya, jadi tidak perlu banyak energi untuk memikirkannya. Ya. Apa kira-kira? Al-Baitun Al-Baitun atau Al-baitu rumah. Kok rumah sakit? Rumah sakit maksudnya. Nah, ini lucu juga nih ya. Rumah sakit bukan al-baitu maridun, bukan ya. Nah, itu kalau disambung-sambung rumah sakit. Rumahnya dalam kondisi sakit begitu. Bukan. Apa contohnya? Orang boleh, orang. Profesi atau binatang, ayam sakit misalkan. Atau dokter sakit. Apa kira-kira, Pak? Al-Qamarun. Al-Qamaru bulan. Bulan sakit. Bisakah bulan sakit? Apa kira-kira? Kalau ayam. Ayam apa ayam? Al-Najmun. Ada an-najmu. An-najmu itu
Bintang. Ayam. Ahon, Ustaz. Oh iya, misalkan ini yang paling mudah, yang paling mudah. Pedagang, pedagang. Tadi yang pedagang. Tajir. Nah, Al-tajirun. attajiru. Jadi At, dibacanya at, attajiru. Nah, ini ya at-tajiru. tulisannya attajiru. Ya. Jadi ini yang kalau di mana ada alif lamnya, Pak Pandu tidak bisa membacanya attajirun. Dia harus domah saja tanpa tanwin, tidak boleh attajirun, nggak boleh karena ada alif lam. Itu Oke. syaratnya, ya. Nah, Seperti al-baitu, tadi an-najmu nggak boleh, an-najmun itu tidak boleh, ya. Nah, bisa dipahami ya Pak? fahim, insyaallah. Insyaallah, ya. Jadi tadi jawab at-tajiru maridun. Nama orang pun bisa, Muhammadun maridun bisa juga. Ahmad maridun, ya. Nama-nama orang Indonesia juga boleh, ya. Asep maridun bisa juga, ya. Artinya ini bisa dikembangkan, ya, ke dalam kosakata atau kalimat keseharian, ya. Misalkan anak kita sakit, al-waladu maridun. Al-walad marid, ya. Seperti itu. Nah, Kalau saya sakit, Ustaz, kalau jadi saya sakit, ana ana marid. maridun. Nah, Oh, bisa, Ustaz, gitu ya? bisa, ya. Cuman belum kita bahas tuh kata ganti itu kan. Ana, anta, anti, huwa, hiya, hum. Itu nanti ada pembahasannya, ya. Jadi kalimat ini sederhana, nanti pengembangannya itu wah luar biasa. Banyak pengembangannya, luas, ya. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Rakam arba'ah titik-titik ladzizun, ya. Lezat. Silakan kepada Pak Rafiq. Tafadhol. Ya, bismillah. As-sukaru ladzidun. Ladzizun. As-sukkaru ladzizun. Wah, ini bahaya nih. Alaban nggak enak sih, Ustaz. Oh gitu. Ya, Nggak gula lezat. Memang gula itu lezat, Pak. Ya, jadi Pak Rafiq harus tahu ya, as-sukkar kenapa lezat? Karena itu bagian dari zat yang membuat kita kecanduan. Ada di sini yang belajar medis atau farmasi, ya, bahwa zat gula ini di antara zat adiktif, ya, dan dia berbahaya. Kalau banyak-banyak kan berbahaya, ya. Orang gemuk biasanya karena alasan ada banyak lemaknya kan begitu ya, kebanyakan makan lemak dan lain sebagainya, ya, atau jarang olahraga, ya. Itu karena ada penumpukan gula, ya. Makanya ada kata sukar, sugar. Sukar itu bahasa Arab dari kata sakaro. Sudah pernah saya bahas belum di sini? Belum, Ustaz. Belum ya? Ya, Masya Allah. Ini udah masuk ke ranah medis juga nih. Asukar dari sudut pandang bahasa Arab itu dari kata sakaro. Tahu sakarin ya? Pemanis buatan, Ustaz. Pemanis buatan. Itu dari bahasa Arab ternyata. Dari kata sakaro. Ya, artinya adalah memabukkan. Ngeri ya. Ya. Kalau ikhwan sekalian biasa minum teh manis, tiba-tiba nggak pernah minum teh tawar, tiba-tiba minum teh tawar, rasanya enak tidak? Nggak enak. Nggak enak. Kurang. Kalau Ada kita biasa minum teh tawar, ya tiba-tiba nyobain teh manis, ya nggak terlalu manis lah, agak soft gitu ya. Enak nggak kira-kira? Enak. Enak. Nggak enak, Ya. Ustaz. Tetap enak gitu ya. Kecuali kalau manis banget gitu ya. Ada rasa manis-manisnya. Bukan iklan ini ya. Ini bukan iklan, ya. Sakara, ya.
Makanya dia bisa memabukkan karena ketagihan, karena nagih. Gula itu nagih, ya. Makanya di dalam bahasa Arab disebut sakara, sukarun dari kata sakara, ya. Ada nama anak namanya Abdus Syakir. Jangan sampai salah ya, Abdus Syakir. Artinya adalah hamba yang bersyukur, ya. Jangan sampai salah baca. Shin jadi sin. Abdus Sakir. Sakirun artinya orang yang mabuk. Hamba yang pemabuk. Nah, ini bahaya. Ya, ini berbahaya. Jadi sudut pandang medis pun ada ya bahasa Arab itu. Ya. Sakarin itu pemanis buatan yang berbahaya, bahkan dilarang di luar negeri. Di Indonesia masih boleh. Ya. Dan beberapa digunakan seperti aspartam dan lain sebagainya itu masih dalam tahap ya, kadar yang kecil ya yang dibolehkan. Ya, sakaro itu asalnya dari semua kata-kata tersebut sakarin, sukarun, sugar dan lain sebagainya itu dari kata sakaro, akar katanya. Karena kalau kita bicara bahasa yang paling tua itulah yang menjadi rujukan kan begitu. Bahasa Inggris rujukannya tidak sampai terlalu tua dibandingkan bahasa Arab, ya, apalagi bahasa Arab kuno, ya. Fahim tuh insyaallah? Fahimna, insyaallah. Insyaallah. Baik. Betul lagi, Ustaz. Kalau Khamar itu menggunakan apa disebut memabukkannya dengan kata yang sama, Ustaz. Sakaro juga, Oh, Ustaz. beda lagi nih, ya. Khamr, ya, khamrun. Ya, dia itu bukan cuman mabuk, tapi menghilangkan akal. Ya, itu yang menjadi beda. Khamara, ya, beda dengan sakara. Dia mabuk tapi tidak sampai kehilangan akal. Ya, minum gula siapa ya di sini ada yang bisa minum sirup marjan sampai habis satu botol? Kira-kira mabuk gak? Nggak mabuk ya. Cuman sakit perut itu. Ya, sakit perut itu. Ya. Nah, dia sifatnya menagih gitu ya. Ya, kalau khamr sifatnya memabukkan, terus dia nagih dan juga menghilangkan akal. Ya, menghilangkan akal. Kalaulah sukar itu gula itu khamr, maka hukumnya haram. Ya. Nah, itu dia menjadi haram. Tapi gula itu, sukar itu bukan bagian dari yang menghilangkan akal. Ya. Nah, kalau yang menghilangkan akal itu khamr, sudah mabuk, menghilangkan akal, bikin candu. Ya. Nah, sakar itu tidak menghilangkan akal. Ya. Fahim tuh insyaallah? Fahimna, insyaallah. Insyaallah. Ya. Kalau yang ada kalimat yang kita familiar kan sakaratul maut gitu. Nah, itu kan sakaro juga tapi ini agak beda. Itu akar katanya beda apa sama, Ustaz? Oh iya. Ya. Sakaratul maut ya. Dalam ayat surat Qaf ya. Wajaat sakratul mauti bil haq. Ya. Kalau sakarat kalau sudah tambahkan ta artinya jadi berubah. Ya. Artinya menjadi berubah, bukan yang memabukkan, menagih, bukan. Ya. Artinya menjadi apa? Sakarat sesuatu yang menyakitkan. Nah, akarnya sama dari kata sakaro. Karena orang yang nagih pada akhirnya endingnya akan menyakitkan. Akan kena obesitas, kena penyakit gula. Ini bukan cocok logi karena memang asal katanya sama. Sakara. Ya. Ya. Bisa dilihat dalam ayat ya. Wajaat sakratul mauti bil haq. Sama tulisannya sakara. Cuman bedanya ada tak marbutohnya. Sama seperti maktabun. Apa arti maktabun? Apa? Meja, Ustaz. Meja. Kalau maktabatun ditambahkan tak marbutoh, jadi apa? Perpustakaan. Nah, apa korelasinya?
Ternyata korelasinya perpustakaan itu Banyak identik meja. dengan banyak meja, ya. Orang yang menyakitkan, ya, artinya penyakit yang paling sakit itu adalah sakaratul maut, kematian, ya. Disebut dengan sakaratul maut, ya. Detik-detik kematian itu adalah ending dari yang namanya obat-obat ataupun yang sifatnya menagih, ya. Tadi, ya, yang berbahaya kan obat-obat berbahaya, gula dan lain sebagainya, ya. Akhir hidupnya kan sakitnya menyakitkan. Kena vonis ini, kena vonis itu, sampai akhirnya datanglah sakaratul maut, ya. Dalam hadis dikatakan eh, innal mauta lisakaratin. Nah, sesungguhnya kematian itu ada yang namanya sakarat, ya. Dalam bahasa Indonesia diserap itu. Bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia jadi sekarat, ya. Sekarat, ya. Sekarat itu apa? Dalam kamus KBBI ini orang Indonesia semua kan ya di sini. Ya Allah, Ustaz. Hah? Insya Allah apa artinya sekarat itu apa? Hmm. Saat-saat menjelang kematian. Saat-saat menjelang kematian. Belum mati. Belum mati, saat-saat menjelang kematian. Orang kalau kena obesitas, kena penyakit gula, ya kan? Dia sudah divonis besoklah meninggal misalkan gitu ya. Itu menyakitkan nggak kira-kira? Sangat Ya, menyakitkan, menyakitkan. ya, menyakitkan. Tiap minggu dia harus insulin, suntik insulin, ya, yang kena penyakit gula, ya, obesitas dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah kalau kita kaitkan dengan secara bahasa ya, kita bahas secara bahasa. Kalau sudah istilah, secara istilah itu sudah berbeda lagi nanti pembahasannya. Secara bahasa asalnya sama. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna Insyaallah. insyaallah. Ya, jadi panjang ya, baru nomor 4 ini, panjangnya sekali. Ya, kita lanjut nomor 5, rakam khamsah. Silakan kepada Pak Andriana, tafadhol. Yang kelima Ustaz ya. Nah, titik-titik. Al-Qamaru Mm-mm. tawi Hah? tawilun. Tawilun. Al-qamaru tawilun. Begitu? Ya, Apa artinya, Pak? bulan itu tinggi. Tawil. Ya. Baik. Kata tawil itu artinya ada dua, tinggi atau panjang. Ya, tinggi atau panjang. Kalau yang tadi dijelaskan al-qamaru tawilun, ya sahih. Bisa digunakan kata tawil. Mungkin pernah mendengar kata tawil itu di jalan tol ya. Ya, jalan tol. Jalan tol apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Jalan bebas hambatan. Jalan bebas hambatan ya. Ya, Jalan. tol itu bahasa Arab lagi. Masya Allah. Bukan ngada-ngada ya. Baru tahu. Ini dari kata tulun. Ya, tul. Ya. Coba cari kata tol itu di kamus di mana Google ya, googling saja gitu ya. Itu dari bahasa apa? Bahasa Inggris misalkan. Apa bahasa Inggris? Bukan tol kan bahasa Inggris ya. HWS kan ya. Highway, bukan highway star, bukan highway. Jalan tol kan highway gitu ya. Ya. Kalau kita googling gitu ya, asal kata tol. Apa yang tertulis? Bahasa Latin tulisannya gitu ya. Tapi artinya nggak masuk. Nggak ada artinya ya. Itu dari kata tul ya. Tul, tawil, asal katanya sama.
Tawala. Artinya panjang atau tinggi? Pertanyaannya, jalan tol itu panjang nggak? Panjang. Panjang, ya. Dan tol itu dari bahasa Arab tul, ya, dari kata tulun, ya, tulun, ya. Nah, ini jadi pengetahuan kita bahwa kedekatan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu luar biasa, ya. Ya, kata tawil, tul, ya. Kalau di dalam hadis kan ada dalam perkataan Imam Syafi'i, tuluz zaman, waktu yang lama, panjang. Belajar itu waktunya panjang, nggak bisa sebentar. Ya, baik. Kita lanjutkan. Rakam sittah. Dipersilakan kepada Ustaz, jadi silakan. yang al-qamaru itu bisa untuk penggunaan tawilun itu bisa juga Ustaz berarti. Ya, bisa ya, tapi sebenarnya kurang tepat ya. Ya. Meskipun secara bahasa boleh al-qamaru tawilun. Ya, bukan zatnya yang tinggi tapi memang kondisinya dia jauh di sana. Gitu ya. Nah, baik. Berikutnya kepada Pak Fajar. Tafadhal. Al-mudarrisu qasirun. Masya Allah. Al-mudarrisu qasirun. Apa Pak artinya? Guru itu pendek. Pendek. Sahih. Qasir. Pendek. Naam. Syukran wa barakallahu fikum kepada ikhwan sekalian. Kita masuk ke bagian 3. Nanti kalau pertanyaan langsung ya, karena waktunya terbatas. Ya. Baik. Ya, tafadhal kepada Pak Fajar ya. Berikutnya bagian 3 ya. Ana yang akan baca saja karena kita ingin membahas halaman 19 ya. Bagian 3 dipilih kolom yang A dan kolom yang ba ya. Kolom A ke yang ba. Contohnya at-talibu maridun. Ya, yang sahih at-talibu maridun. Pelajar sakit ya. Lalu yang kedua ad-dukanu maftuhun. Dukan itu toko ya. Ad-dukan itu toko. Sudah dibahas belum? Kalau warung kelontong apa? Belum Ustaz. Belum. Masya Allah. Nah, baik. Nah, tulis ya. Ad-dukan itu toko nih. Misalkan toko baju ya, toko bangunan ya, sama ad-dukan juga. Nah, tapi kalau untuk warung Madura yang terkenal itu, warung kelontong, namanya adalah Baqqalatun. Ya, dia lebih kecil, lebih tradisional, Baqqalah, warung kelontong. Ya. Kalau teman-teman pernah ke Puncak ya, Cisarua ya, itu ada di dekat Alfa, ada toko Arab yang jual sayur mayur, ada buah-buahan dan lain sebagainya, namanya Baqqalah. Ada tulisannya di situ. Ya, kalau nggak percaya, besok bisa langsung pergi ke Puncak gitu ya. Ya, ngecek ya. Ini ada Pak Nuruddin dekat kan ya? Ya. Dari Sentul ke sana gitu ya, bisa dilihat ya. Baqqalah Kalau di namanya. Jawa namanya bakul. Nah, di Jawa namanya bakul ya. Serapan juga kan. Wallahu a'lam ya. Tanyakan ke ahlinya nih orang Jawa, betul gak sih? Bakul itu apa artinya, Pak? Bakul itu pedagang kelontong, Ustaz. Oh, pedagang kelontong itu bakul ya. Masya Allah, mirip ya. Baqqalah ya. Kalau baqqalah itu tokonya nih, warungnya. Ya. Nah, ya. Ini dukan baqqal.
Kalau Apa pasar, Ustaz? Jadi ya silakan. perbedaannya apa tadi Ustaz? Apa yang dukan dan bakolatun itu? Kalau dukan itu toko yang lebih besar daripada bakolah. Bakolah itu toko atau warung kecil ya, warung kecil. Ya, warung kelontong, warung yang jualan sembako ya, yang jumlahnya sedikit, nah itu bakolah. Ya, kalau sudah seperti Alfa, Indomaret, nah itu masuknya dukan. Nah, bisa juga ini yang Ana tulis ya, pasar ya. Pasar bahasa Arabnya adalah sukun. Ya, suk. Artinya pasar. Mau pasar modern, tradisional, mall yang ada supermarketnya, suk namanya. Ya. Kalau mall ada banyak, Pak, di dalamnya ada banyak yang jualan, maka jamak menjadi aswaq. Aswaqun. Ya. Aswaq itu artinya adalah tempat-tempat perbelanjaan. Jumlahnya banyak tuh, toko-toko banyak ya, pasar yang jumlahnya besar ya. Nah, itu disebut aswaq. Nah, dalam hadis ada tuh ya. Dalam hadis di antara tanda-tanda hari kiamat min alamatis sa'a taqarubul aswaq. Di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi saling berdekatannya pasar. Jual beli itu saling berdekatan. Jadi ternyata di dalam syarah hadisnya 1400 tahun yang lalu Nabi telah mengingatkan dan menyampaikan bahwa akan ada yang namanya online shop. Online shop itu orang jual beli tinggal klik gitu ya, berdekatan, bukan cuman rumah dengan pasar, tapi di dalam rumah itu bisa menjadi pasar. Ya, luar biasa kalau kita bahas begitu detailnya bahasa Arab, kalau kita tahu ternyata benar ya, hadis tersebut ya di antara mukjizat yang disampaikan Nabi SAW. Adanya toko online, online shop, semua orang dagang. Ya, bisa dagang dari rumah, disebut dengan aswaq. Ya. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Berikutnya adalah at-tuffahu ladzizun. Ya. Apel itu lezat. Ya, at-tuffahu ladzizun. Ya. Berikutnya al-ma'u harun. Ya, dia huruf qamariyah. Al-ma'u artinya air. Ya, air. Ya, kalau bicara air, alma nanti panjang lagi tuh. Ya, bagaimana NASA ya, mereka bisa menspesifikasikan planet-planet itu ada kehidupan atau tidak itu dari alma. Ya. Dari alma yaitu air. Kalau ada air pasti ada kehidupan karena ayat Al-Qur'annya jelas ya. Likulli hayyin ma'un. Likulli ma'in hayyun. Setiap ada air pasti ada kehidupan. Ya, nanti panjang lagi pembahasannya. Kita lanjut dulu. Al-hajaru ya, saqilun. Batu berat. Ya, saqil. Ya, al-qalamu terakhir apa? Yang terakhir maksurun. Ya, pena ini rusak. Ya. Nah, ini bagian 3. Kalau ada yang salah dikoreksi, bisa dibenarkan ya, agar menjadi latihan murojaah kita. Nah, lalu dalam kotak baru ya, al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Ya, kita sama-sama ya, artikan hulwun. Apa arti hulwun? Manis. Tawilun. Tinggi. Tinggi atau panjang. Panjang. Maridun. Sakit. Fakirun. Fakir. Fakir, nggak punya apa-apa. Ad-dukkanu. Toko. Toko. Qasirun. Pendek.
Pendek. pendek. Ghaniyun, Kaya. at-tufahu, Apel. apel, sahih. Naam, ya. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke halaman 19. Mengenal lebih dekat huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Naam. Kita lanjut dulu ya. Al-huruful qamariyah apa saja? Jumlahnya ada 14 ya, huruf qamariyah. Ya. Diberikan contoh di dalam buku ini. Yang pertama hamzah. Contohnya al-abu. Apa artinya al-abu ya ikhwan? Ayah. Ayah. Ya, ayah atau bapak gitu ya, al-abu. Berikutnya bagian ba, al-babu. Apa al-babu artinya? Pintu. Pintu. Pintu, sahih. Semua dibaca alnya kalau huruf qamariyah ya. Jim, al-jannatu. Apa artinya? Kebun ya. Surga. Enggak, Hah? aman. Surga. Ah, ini nggak kompak nih, ada yang bilang surga, aman, ya. Apa artinya jannah? Surga. Ah, yang betul surga. Ya. Apa surga itu? Ingin tahu aja. Kan orang Indonesia ya di sini. Surga itu apa? Tempat segala kenikmatan gitu ya. Tempat sebuah Halaman Ustaz. segala Insyaallah. macam kenikmatan. Masya Allah. Ya. Itu secara istilah. Ya. Kalau secara bahasa, jannah itu bisa diartikan junnah, bisa juga diartikan jinnah. Tulisannya sama, harokatnya beda. Al-jannah itu dalam bahasa kita diartikan surga. Al-junnah artinya perisai. Ya, perisai yang menjaga kita, ya. Junnah atau jinnah artinya jin. Jadi korelasinya sama. Harokatnya beda, tulisannya, hurufnya sama. Nggak ada perubahan. Maka secara bahasa, kenapa disebut dengan surga? Karena surga itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang bisa mempertahankan dirinya terhadap dunia. Ya, agar terhindar dari siksa api neraka. Dan kenapa disebut dengan surga? Karena di dalamnya ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, sifatnya gaib. Sebagaimana jin, ya, jin itu gaib, tidak bisa menampakkan, ya. Mungkin Pak Andriana mungkin bisa keluar dulu, masuk lagi, ya. Sinyal mungkin, yang lain ikhwan bisa terdengar ya suara anak? Bisa Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas ya, baik. Nah, mungkin bisa keluar dulu Pak Andriana, nanti masuk lagi, cari sinyal ya yang bagus. Baik, kita kembali lagi ya. Maka jannah itu bisa juga diartikan taman karena merepresentasikan tentang kehidupan yang abadi dan tentram. Biasanya kan kalau di film-film yang namanya ada air terjun, pepohonan dan lain sebagainya itu kita menganggap itu adalah surga. Ya, ciri-cirinya memang banyak. Jadi maknanya secara istilah memang luas itu. Surga itu tempat kenikmatan dan lain sebagainya, tapi secara bahasa ya bagian dari kata junnah, jannah dan jinnah. Tulisannya sama, harokatnya berbeda. Nah, fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ustaz, Ya. itu Baik. berarti asal katanya sama atau gimana Ustaz? Asal katanya sama. Asal katanya sama. Ya. Cuma beda harokat, betul-betul hanya Beda beda harokat. harokatnya aja ya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau asal katanya sama, kenapa jin itu bahasa Arabnya al-jinnatu ya, para jin ya. Junnah itu tameng, perisai karena asal katanya sama. Ya, dia tidak bisa terlihat, kan surga nggak ada yang bisa lihat.
Bahkan kita pun tidak pernah masuk surga. Kita tidak bisa membayangkan. Dan sifatnya itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang bisa menahan dirinya dari hausnya dunia. Ya, itu secara bahasa ya, secara bahasa. Kalau secara istilah nanti berbeda lagi menurut pandangan para ulama ya, akidah, ilmu akidah dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan dulu. Huruf H, al-himaru. Ya, apa artinya al-himaru? Keledai. Ya, keledai. Ya. Berikutnya huruf Kha, al-khubzu. Apa artinya Roti. al-khubzu? Ah? Roti. Roti, sahih. Nah, nanti ada jenis-jenis roti lagi yang subhanallah banyak ya. Ada roti ish. Ya, roti ish itu roti yang biasa buat sarapan. Ya, khubuz ya. Orang Arab biasanya bilang khubuz ya. Khubzun dari kata khubzun. Kalau orang Mesir bilangnya khubuz bil laban. Ya, roti dengan susu ya. Seperti itu. Berikutnya huruf ain, maka dibacanya contohnya adalah al-ainu. Apa artinya al-ainu? Mata. Ya, secara bahasa mata. Bisa juga penyakit. Pernah mendengar al-ain, penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Ada yang tahu? Ikhwan? Penyakit Penyakit Yang karena disebabkan pandangan itu. Pandangan apa? Pandangan pertama. Bagaimana? Pandangan yang apa ya? Kekaguman ya. Pandangan yang jahat. yang jahat, pandangan yang dengki. Sebenarnya nggak kagum, dengki, hasad, iri, sama itu satu paket. Ya, yang satunya bangga, yang satunya lagi dengki. Ya, nah itu jadilah penyakit ain dan bisa mematikan jiwa dan mematikan fisik. Ya, kena penyakit dan meninggal, bisa meninggal. Ya, mungkin pernah mendengar ada salah satu Ustadz kondang katanya ya di Bandung, dia punya pesantren Darut Tauhid ya, cucunya pulang dari Mesir ya, lalu datang ke pesantrennya dipuji oleh banyak orang ya, oleh santri-santri ya, beberapa hari kemudian sakit sampai meninggal ya. Nah, ini kan semua karena disebabkan yang namanya al-ain, pandangan, mata, berawal dari mata. Itu kan bahaya, mata ini berbahaya. Fahim tuh insyaallah? Insyaallah. Yang berikutnya huruf go, goin. Contohnya al-goda'u. Apa artinya al-goda'u? Makan siang. Ini waktu ya, bukan makanannya. Ya, waktu makan siang. Nah, orang Arab membagi waktu makan itu ada 3. Yang pertama adalah al-fatur. Ya. Al-fatur. Ya. Yang kedua adalah al-ghada. Yang ketiga adalah al-asha. Nggak ada al-asra, nggak ada. Al-asha adanya. Ya. Al-fatur sarapan. Seperti khubz tadi ya. Khubus. Magalgal namanya magalgal ya. Artinya jeroan kambing. Itu kesukaan orang Arab tuh kalau sarapan. Ya. Lalu yang kedua adalah al-ghada. Ya. Magalgal atau mugalgal ya. Mugalgal kayaknya. Al-ghada itu artinya makan siang. Mereka biasa makan ya ruz mandi, ya ruz biryani dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah al-asya, waktu makan sore menjelang malam. Jadi nggak ada waktu makan sore, itu nggak ada. Ya, asya itu diambil dari waktu isya, waktu isya.
Wah, kan secara medis nggak bagus, Ustaz. Iya, betul. Kayak orang yang tuntunannya Nabi itu kalau waktu Isya itu makan makanan yang ringan, yang tidak berat, ya, yang tidak berat. Makan berat itu orang Arab hanya di siang hari, al-ghada. Ya, al-fatur makanannya sederhana, ya. Kalau Nabi itu khubus, ya, roti yang keras dikasih air baru lembut, ya, dengan bizait, dengan minyak, ya, minyak zaitun, ya, atau dengan asal, ya, yaitu madu. Ya, hanya itu saja. Kalau kita kan makan berat semua ya di Indonesia. Pagi makan nasi uduk, siang makan nasi ayam, malam makan nasi goreng, ya. Nasi terus. Kalau nggak makan nasi, namanya bukan makan. Ya, belum makan. Ya. Nah, ini dia beda ya dengan Nabi SAW dan dengan keumuman orang-orang Arab sekarang ini. Makanya banyak yang gemuk ya. Fahim tuh insyaallah? Fahim. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya huruf fa. Alfamu. Apa artinya alfamu? Mulut. Nah, alfamu artinya mulut. Sahih. Ya. Nanti ada lagi pembahasannya, kita lewat dulu saja. Yang penting-penting dulu nih. Huruf qaf. Al-qamaru. Apa artinya al-qamaru? Bulan. Bulan. Sahih. Kaf. Al-kalbu. Anjing. Hati. Anjing. Ya, seekor anjing. Ya. Anjing. Seekor anjing. Ya. Yang kulitnya najis, haram dimakan. Ada haram dimakan kulitnya tidak najis. Apa contohnya? Kitun. Apa kitun? Kucing. Kucing. Najis gak kulitnya? Enggak. Tidak. Ya. Asadun, singa. Nggak najis. Ya. Pokoknya perkucingan lah ya. Nah, tidak najis. Tapi haram dimakan. Ya. Ada yang halal dimakan dan tidak najis juga gitu ya, seperti gonam ya, kambing, bakor, sapi ya, jamal, unta. Dan hanya 2 binatang yang sudah najis haram pula. Ya. Apa itu? Yang pertama khinzir, yang kedua kalbun. Khinzir artinya babi, kalbun artinya anjing. Dan 2 binatang itu kalau disasak kulitnya pun tetap dikatakan najis. Ya. Beda dengan timsah. Apa arti timsah? Ini tambahan ya. Timsahun. Timsah artinya buaya. Nah, apa hukumnya makan buaya? Ya, ikhwan. Halal. Haram, Ustaz. Artinya haram. Ada yang halal, ada yang haram nih. Ya. Hukumnya para ulama khilaf ya, diperselisihkan ya. Yang mengatakan haram karena mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Pokoknya yang bertaring haram. Ya. Tapi kalau mengatakan buaya itu halal adalah pendapat Imam Malik bahwa buaya itu tidak ada dalil pengharamannya buaya. Nah, kulitnya kan biasa kita pakai tuh kulitnya. Buat apa? Buat sepatu gitu ya. Najis nggak? Tidak najis. Ya najis itu babi dan anjing aja itu. Mau diapakan bentuknya, zatnya, mau dicuci beribu kali pakai Baiklin tetap dikatakan haram. Ya, paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya mim al-ma'u tadi ya. Apa arti al-ma'u? Air. Air, sahih. Berikutnya waw al-waladu. Apa artinya? Anak laki-laki. Anak. Ya, anak. Anak kecil laki-laki, sahih ya. Berikutnya huruf ha al-hawa'u. Apa artinya al-hawa'u?
Udara. Udara, hawa itu udara. Ya. Bukan Bukan. Hawa, bukan Hawa. Adam Hawa beda tuh. Itu pakai hak itu, hak kecil. Ini hak besar, al-hawa. Nah, orang kita kan biasa bilang, ih hawanya dingin nih. Hawanya panas nih. Itu udara maksudnya. Itu pakai bahasa Arab. Selama ini tanpa kita sadari, kita menggunakan bahasa Arab ya ikhwan. Ya. Dengan PD-nya kita bilang, oh hawanya panas ya. Gitu ya. Hawanya dingin ya. Nah, itu bahasa Arab. Al-hawa'u. Ya. Fahim tuh insyaallah? Fahimnya udah. Insyaallah. Kalau ini Ustaz, Nah. apa istilah ahwa itu, ahlul ahwa itu sama Ahlul beda? ahwa itu hawa nafsu, beda lagi. Syahwat. Ya. Ahlul ahwa gitu ya. Nah, itu namanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, syahwat. Ya. Nah, itu berbeda. Ya. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Yang terakhir huruf ya, al-yadu. Apa artinya al-yadu? Oh iya, Tangan. Tangan, sahih. Ya. Ini huruf qamariyah. Kita percepat karena waktunya habis ya. Yang huruf syamsiyah. Yang pertama adalah at-tajiru. Apa artinya at-tajiru? Pedagang. Pedagang. As-saubu. Baju. Atau pakaian. As-saubu itu adalah pakaian atasan. Ini pakaian atasan yaitu baju secara umum ya, baju. Mau baju pernikahan, mau baju bekas, baju baru, namanya saub juga ya. Pakaian atasan atau baju ya. Nah, berikutnya addiku. Apa addiku? Kita percepat. Ayam jantan. Ayam jantan. Berikutnya az-zahabu. Emas. Zahabu emas. Dari kata zahaba. Pergi. Kok bisa emas dibilang pergi? Karena emas itu harus diputar. Makanya dia harus pergi. Kalau sudah 85 gram emas, dia harus pergi 2,5% dari 85 gram emas. Makanya itu kenapa zahab, emas itu diartikan zahab. Fahim tum? Ya. Berikutnya ar-rajulu. Apa? Lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Sudah dijelaskan ya kenapa lelaki dewasa itu rajul? Karena dia dari kata rijlun. Tahu rijlun ya? Kaki. Harokatnya sama, tulisannya harokatnya beda, tulisannya sama, rijlun. Karena yang paling banyak bisa berjalan keluar adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Ya. Nah, berikutnya az-zahratu. Apa az-zahratu? Bunga. Bunga. Mungkin pernah mendengar Al-Azhar, itu satu kata. Ya. Universitas Al-Azhar ya, Az-Zahra. Nah, berikutnya as-samaku. Apa arti as-samaku? Ikan. Ikan, sahih. Berikutnya asy-syamsu. Matahari. Matahari. Sesuai dengan penjelasannya huruf syamsiyah. Syamsiyah. Nah. Berikutnya sad. As-sadru. Apa artinya as-sadru? Dada. Ya, dada. Ya. Berikutnya dad. Ad-dhaifu. Apa arti ad-dhaifu? Tamu. Tamu, sahih. At-talibu. Artinya pelajar, Atau murid. penuntut ilmu, sahih. Az-zahru. Punggung. Beda dengan az-zuhru. Az-zuhru itu waktu zuhur. Beda tuh harokat aja kan? Zahru, zuhru. Nah, tapi sama korelasinya. Kenapa az-zahru itu adalah punggung? Ya, karena yang terlihat di waktu zuhur adalah punggung kita. Yang terkena sinar matahari adalah atas kita. Az-zahru.
ya, punggung. Semua ada maknanya di sini. Berikutnya al-lahmu, apa artinya al-lahmu? Daging. Daging. Daging, sahih. Ya, ada namanya Baitul Lahmi, Bethlehem, ya. Artinya rumah daging. Itu ada sejarahnya juga itu. Lahirnya Nabi segala Isa. macam daging. Ya, apa? Segala macam daging ya. Baitul Daging ayam. Lahm, ya. Baitul Lahm itu ya rumahnya daging, maksudnya di dalamnya di daerah tersebut lah segala macam ada daging-dagingan, ya. Al-lahm, ya, daging. Yang terakhir nun. An-najmu, apa arti an-najmu? Bintang. Bintang. Bintang, Masya Allah. Fahimtum insyaallah? Fahimna, insyaallah. Insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan? Bedanya moya sama mau apa ya, Sat? Apa? Moya. Moya kan kalau nggak salah air juga ya. Miyah. Mia ya, Mia. Ya. Dengan apa? Dengan mau, al-mau, al-mau. Al-miyahu itu artinya jumlahnya banyak, al-miyahu. Kalau al-ma'u itu airnya jumlahnya nggak banyak. Ya. Nah, nanti ada lagi penjelasannya lebih terperinci. Ini jumlahnya banyak atau majmuk ya. Kata majmuk ya. Atau kata yang berjamak ya. Miyah itu jamaknya. Ya, dari al-ma'u. Naam. Fahimtum insyaallah? Fahimna, insyaallah. Fahimna insyaallah. Naam. Ya, insyaallah. Untuk tugas ya, ini pekan ketiga ya. Ya, untuk pekan ketiga tugasnya adalah mengartikan yang ada di halaman 20 saja ya. Kita perbanyak kosakata dulu nih. Di pelajaran yang ketiga nih banyakin kosakata karena pelajaran keempat sudah masuk kaidah lagi. Mohon dihafalkan ya, minimal dibaca-baca di murojaah. Mohon diterjemahkan ya. Halaman 20 ya, gampang itu ya. Dan sebutkan nih huruf qamariyah apa syamsiyah. Ya, contohnya al-baitu, qamariyah apa syamsiyah? Maria. Iya. Ya. Dan diartikan. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna, insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Hal min soal? Qabla ikhtitam, sebelum kita akhiri, silakan. Ya, maafi soal ya, insyaallah tidak ada pertanyaan. Maafi soal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran ketiga. Ya, dan di pelajaran ketiga ini kita mempelajari huruf syamsiah, huruf qamariyah, dan susunan yang sama mubtada dan khobar. Mudah-mudahan ini pemahaman kita bisa lebih baik lagi di pelajaran yang keempat insyaallah taala. Ya. Yassarallahu umurana jami'an. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menjalankan mempelajari ilmu lughah al-Arabiyyah. Amin. Kita akhiri hadza ma aqulu lakum, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.